Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Para pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kita bisa kembali hadir dan kembali bertemu pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. Kembali kita akan membahas Fadlul Islam, kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Yang kitab ini membahas bagaimana manhaj seseorang dalam beragama, dan kita akan membahas bab maja'a annallaha ihtajaza taubata an sahibil bid'ah. Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Dan bab ini merupakan masih rangkaian dari bab sebelumnya. Yang masih bab sebelumnya kita membahas bab maja'a annal bid'ata asyadu minal kabair, bahwa bid'ah itu lebih dahsyat daripada dosa besar. Dan di antara lebih dahsyatnya, dahsyat jeleknya begitu, tapi ya sayangnya dahsyat jeleknya, bahwa bid'ah itu pelaku bid'ah itu sulit untuk bertaubat. Ya, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan dalam bab ini, ya. Dan demikian pula disebutkan dalam sebuah hadis, annallaha ihtajaza taubata ala sahibil bid'ah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari orang-orang yang melakukan bid'ah. Dan ini di antara bahaya perbuatan bid'ah, di mana di antara bahayanya dan mengapa dia lebih bahaya daripada kabirah, daripada dosa besar, karena orang yang dosa besar mudah bertaubat karena dia mengakui kesalahannya, namun orang yang melakukan perbuatan bid'ah sulit untuk bertaubat, ya. Ihtajaza taubata ala sahibil bid'ah, Allah menghalangi taubat dari sahibil bid'ah, ya. Allah Subhanahu wa taala menghalanginya. Disebutkan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, la yuwaffiqu litaubah, ya, mereka tidak la yuwaffaqu litaubah, mereka tidak diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Disebutkan para ulama, yang pertama, karena orang yang berbuat bid'ah itu tidak merasa bahwa dirinya salah, tidak merasa dirinya sedang melakukan dosa, dan bahkan dia menyangka bahwa dia berada di atas petunjuk, bahwa dia berada di atas kebenaran, bahwa dia berada di atas jalan yang lurus. Dia menyangka demikian sehingga susah dia untuk bertaubat. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Dia mengetahui bahwa dia dosa, dia maksiat, dia melakukan hal yang haram, dia meninggalkan kewajiban, dia tahu. Ya, maka dengan itu dia lebih mudah untuk bertaubat. Karena ya, taubat itu diawali dengan orang itu paham bahwa itu adalah dosa, paham bahwa itu adalah kekeliruan. Adapun orang yang melakukan kesalahan tidak demikian. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah tidak demikian. Yang dia tahu justru yang dia lakukan adalah kebenaran. Yang dia tahu bahwa yang dia lakukan adalah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia tidak diberikan taufik untuk bisa bertaubat. Ya, bahkan dia menyangka bahwa dia sedang berada di atas kebenaran. Bagaimana bertaubat dari kebenaran, kan begitu? Ya. Kemudian di antara sebab yang lainnya, bahwa hatinya telah termakan, hatinya telah betul-betul mencintai perbuatan bid'ah tersebut. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sudah kita lewati sebelumnya, innahu sayakunu fi ummati aqwamun, sesungguhnya akan ada di antara umatku satu kaum atau beberapa kaum orang-orang, tajaro bihim tilkal ahwa, yang hawa nafsu itu masuk ke dalam diri mereka, kama yatajarul kalabu bi sahibihi, sebagaimana orang yang masuk penyakit rabies pada dirinya. La yabqa minhu irqun wala mafsalun illa dakhalahu, tidak ada urat maupun sendi-sendi kecuali dimasuki penyakit rabies tadi. Ini sudah pernah kita bahas bagaimana hawa nafsu itu masuk kepada seseorang, di antaranya urusan bid'ah ini menjangkiti seseorang sebagaimana penyakit rabies menjangkiti kepada seseorang yang semua akan dimasuki, badan ini akan dimasuki oleh virus rabies tersebut. Demikian pula bid'ah ini adalah di antara bentuk hawa nafsu, ya. Dia akan terus masuk kepada diri seseorang dan masuk kepada seseorang dan menjangkiti seluruh dirinya. Maka yang seperti ini sudah sulit untuk bertaubat.
karena betul-betul sudah mengakar kuat dalam dirinya. Ini yang kedua, ya. Dan inilah makna sabda Nabi SAW, innallaha ihtajaza taubata ala sahibil bid'ah. Dan hadis ini hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, Al-Baihaqi, dan juga disahihkan oleh Al-Albani, bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, ihtajaza taubata ala sahibil bid'ah, menghalangi taubat dari orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Karena taubat itu orang menyesal atas perbuatan. Kita tahu taubat itu yang pertama dia ya karena Allah Subhanahu wa taala, jelas ya. Kemudian yang kedua, orang taubat itu harus menyesal atas dosa yang dia perbuat. Ya, dia menyesal seakan-akan dia kalau dia kembali ke masa lalu dia nggak akan melakukan perbuatan itu. Kemudian yang ketiga, dia harus melepaskan diri dari maksiat atau dosa-dosa tersebut secara totalitas. Kemudian yang keempat, dia bertekad untuk tidak kembali ya ke hal-hal yang pernah dia lakukan tersebut. Ini syarat taubat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyesal dengan dosa tersebut, dia melepaskan diri darinya secara totalitas, dan dia bertekad di masa yang akan datang dia tidak akan mengulanginya. Akan tetapi orang yang melakukan bid'ah, ya, apa yang dia lihat? Ya, dia nggak melihat bahwa itu dosa. Bagaimana dia bisa menyesal? Dia nggak menyangka bahwa itu, atau dia tidak melihat bahwa dia berada di atas maksiat. Maka tidak ada penyesalan pada dirinya. Ya, maka sulit dia untuk bertobat dengan benar. Ya. Bahkan kadang-kadang sebagian orang melakukan bid'ah, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ya, dalam penjelasan, bal annahu yas'alullaha ayyumitahu ala hadzal amal wa ayalqallaha bihi wa yu'idduhu fi salihi amalihi. Dia minta kepada Allah, mudah-mudahan dia dimatikan di atas amal itu. Dia bertemu Allah dalam keadaan beramal-amal bid'ahnya tadi, dan dia menganggap itu sebagai amal soleh. Kadang-kadang ada yang sampai seperti itu, saking fanatiknya kepada perbuatan bid'ah yang dia lakukan. Ya, maka dia nggak akan menyesal dengan perbuatan-perbuatannya. Apalagi dia mau melepaskan diri, boro-boro ya, namanya nggak menyesal, dia akan melepaskan diri. Maka dia akan menutupi dirinya dengan hal tersebut. Apalagi bertekad tidak akan mengulanginya, nggak akan. Berbeda dengan orang yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat maka dia akan menyesal. Maksiat lagi, selama masih ada imannya akan menyesal. Kemudian dia akan melepaskan maksiat-maksiat tersebut jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada dia. Dia bisa mengalahkan jiwanya. Dia tahu itu salah maksiat, dia akan melepaskan. Ya, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali di masa yang akan datang. Begitulah orang yang melakukan maksiat. Adapun orang-orang yang melakukan bid'ah, sahibul bid'ah, la yandam. Dia tidak akan menyesal. Mau menyesal apa? Ya, padahal dia menganggap amalnya di atas petunjuk, masa mau menyesal? Yang saya lakukan benar kok. Wong saya lakukan itu hak. Wong saya lakukan itu lurus, masa mau menyesal? Wong saya lakukan agama Allah Subhanahu wa taala, mau menyesal apa? Ya, maka sulit bagi dia untuk melakukan taubat. Ya. Disebutkan penulis di sini, innallaha ihtajaza taubata ala sahibil bid'ah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghapuskan taubat atau menghalangi taubat dari orang-orang yang melakukan bid'ah. Apakah maknanya bahwa pelaku bid'ah tidak bisa bertaubat sama sekali? Apakah maknanya bahwa orang-orang yang melakukan bid'ah ini kalau bertaubat dia tidak akan diterima taubatnya? Bukan demikian, ya. Makna hadis ini bukan demikian, bukan artinya nggak tertutup betul-betul pintu taubat sama sekali buat mereka. Atau kalau mereka bertaubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Hadis ini bermakna menjelaskan kepada kita tentang bahaya dari perbuatan bid'ah. Bahaya pada pelakunya. Ya, apabila dia melakukan perbuatan bid'ah tersebut, dia menganggap bid'ahnya itu sebagai sebuah kebenaran. Ya, dan yang seperti ini sulit diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Walaupun tentunya kita lihat di sejarah, kita lihat di waktu-waktu yang ada, ya, kita lihat ada orang-orang yang bertaubat dari perbuatan bid'ahnya. Mereka paham kebenaran, akhirnya mereka memahami petunjuk, mereka kembali kepada kebenaran. Ya, kita bisa melihat banyak di sana orang-orang yang melakukan bid'ah kemudian bertaubat. Bahkan
Sebagian mereka mungkin pembesar-pembesarnya, ya. Sebagian mereka mungkin orang-orang yang pembesar-pembesar dalam perbuatan bid'ah tersebut, pemimpin-pemimpinnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada mereka kepada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala membuat mereka paham dan mereka akhirnya bertaubat kepada Allah dan akhirnya menyesal dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan kesesatan yang dilakukannya. Seperti orang-orang yang bid'ah dalam pemikiran akidah yang salah, yang menyimpang begitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah dengan salah dan mereka menyebarkan hal tersebut. Kemudian di antara mereka ada yang kembali, ya, kepada kebenaran, tidak lagi berada di atas akidah yang batil tersebut dan berusaha untuk memperbaiki umat dengan memperbaiki, dengan menulis tulisan-tulisan yang baru yang berbeda dengan akidah mereka sebelumnya. Ya, mereka berkhutbah, mereka menyampaikan kepada orang bahwa mereka yang dahulu salah dan ini yang benar, ya. Demikianlah, memang ada. Kan tapi makna hadis ini adalah bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu sulit untuk bertaubat. Walaupun tentunya ada orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun banyak juga atau bahkan mungkin sebagian besar dari pelaku-pelaku perbuatan bid'ah ini dia sudah sudah begitu mengakar, ya. Kemudian kadang-kadang pula sebagaimana disebutkan dalam asar yang disebutkan di akhir ayat ini atau di akhir pembahasan ini, bahwa kadang-kadang dia ketika dia bertaubat dari sebuah perbuatan kebid'ahan, dia bukan bertaubat dengan benar, tapi dia bertaubat kepada bid'ah yang lainnya. Jadi pemikiran dari menyimpang ke kiri sekali, kemudian bukan bertaubat kemudian ke tengah, tapi bertaubatnya ke kanan sekali, gitu. Sehingga tidak ke tengah, tidak benar, tidak lurus perjalanannya. Ya, ada yang seperti itu juga. Ya, dia berpindah dari akidah yang batil ke akidah yang lain yang juga batil, atau bahkan mungkin lebih batil daripada akidah yang pertama tadi dia yakini. Ini juga ada juga yang seperti itu. Ya, maka para salaf dahulu disebutkan di sini dalam syarah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, para salaf kita terdahulu, ulama-ulama salaf terdahulu, mereka mencela orang-orang yang ahlul bid'ah ini karena mereka bermain-main dalam agama dari satu mazhab bid'ah kepada mazhab bid'ah yang lainnya. Ya, mereka mencela para salaf dahulu. Mereka mengatakan iyyakum wa talawun fid din. Hati-hati kalian dari talawun, dari bermain-main dalam urusan agama. Ya, karena inilah orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Mereka pindah-pindah pemikirannya dari kesesatan satu kepada kesesatan yang lainnya, yang kadang-kadang bahkan lebih sesat daripada kesesatan sebelumnya. Waliyadzubillah. Ya. Sehingga mereka tidak teguh dalam akidahnya. Makanya sebagian salaf ada yang mengatakan man ja'ala dinahu ghurdan lil khusumati aktsara tanaqqul. Siapa yang menjadikan agamanya cuma untuk bahan debat-debat saja, ya, maka dia akan banyak menyimpangnya, banyak penyelewengannya. Ya, jadi dari satu madhab ke madhab lain yang batil, dari akidah satu ke akidah lain yang batil. Ya. Adapun orang-orang yang berada di atas kebenaran, dia tidak seperti itu. Ya, dia meyakini satu akidah dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang lurus, sehingga dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya. Dan apalagi sudah Masya Allah dia hidup dalam lingkungan yang baik, ya, kemudian dia berada dalam niat yang baik, ya, maka demikianlah, ya, dia tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan Nabi SAW pernah dalam satu hadisnya, ya, pernah menggambarkan orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang seperti ini. Dalam hadis Nabi mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha.
Sungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalannya ahlul jannah, amalannya penghuni surga, sampai antara dia dan surga hanya satu jengkal saja. Kemudian dia didahului takdir Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk neraka. Padahal tinggal sejengkal saja masuk surga. Tapi takdir mendahului dia masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya ada sebaliknya, kata Nabi SAW, ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka, sampai jarak antara dia dan neraka hanya tinggal satu jengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian dia mendahului kitab, fayamalu bi amali ahli jannah, dia pun beramal dengan amalan ahli jannah, ya, maka dia pun masuk ke dalam surga, ya. Maka begitulah orang-orang yang begitulah ada sebagian orang yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mengatakan bahwa la yu'rafu man kana ala aqidatin sahihah arafaha wa fahimaha wa umira qalbuhu biha thumma yatahawwalu minha ila aqidatin batilah. Tidak dikenal ada orang yang berada di atas akidah sahihah, akidah yang benar. Dia paham, dia mengenalinya, hatinya hidup dengan akidah yang benar tersebut, dia pindah akhirnya memeluk akidah yang batil. Itu tidak ada yang seperti itu, ya. Fahadha tahawul la yakunu illa min insan amila bi dhahiril Islam wa lam yu'mar batinuhu bi haqa'iqil iman. Kata beliau hafizahullah, orang yang berpaling dari akidah yang benar kepada akidah yang batil ini tidaklah terjadi kecuali pada manusia yang hanya beramal dengan zahirnya saja, namun hatinya tidak paham dengan hakikat iman, ya. Amma alladhi dakhala al-iman fi qalbihi wa dhaqa ta'mahu wa arafa ladzatahu wa arafa qadrahu wa makanatahu thumma yatahawwal fa hadha la yu'raf. Adapun orang yang paham iman dalam hatinya, dia merasakan manisnya iman, dia mengetahui kelezatan iman, dia memahami kedudukan iman yang begitu tinggi, dia paham betul dengan keimanan yang lurus, kemudian dia jadi berubah memeluk akidah yang batil, maka ini tidak diketahui. Yang banyak orang-orang seperti itu, dia akan menjaga imannya dan akidahnya bahkan sampai kematian, walaupun harus dibayar dengan nyawanya, ya, karena dia telah merasakan manisnya iman. Ya, maka begitulah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah yang sahih, akidah yang benar ini akan menguatkan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya, orang akan betul-betul kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, menghambakan diri di hadapan Allah, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua, ya, bentuk-bentuk keteguhan di atas hak, di atas kebenaran, petunjuk yang Allah berikan, itu berasal dari akidah yang sahih, akidah yang benar. Ya, adapun akidah yang menyimpang sebaliknya, ya, dia akan sulit untuk teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan sulit untuk kembali kepada Allah, beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sulit mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena akidahnya menyimpang. Karena akidahnya menyimpang, akidahnya menyesatkan, dan dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua membuat kita lebih paham dengan makna hadis tadi, ya. Innallaha ihtajaza taubata ala sahibil bid'ah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari sahibul bid'ah. Kemudian dalam hadis ini disebutkan sahibul bid'ah. Ini isyarat bahwa sahibul bid'ah ini orang yang senantiasa berada di atas kebid'ahan, orang yang betul-betul akrab dengan bid'ah. Itulah orang-orang yang sulit untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala menghalanginya dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan bid'ahnya. Ada orang yang mungkin keliru dalam melakukan sesuatu, mungkin dia terjatuh pada perbuatan bid'ah, keliru secara zahir, 1-2 perkara dia nggak paham, dia salah paham, tapi dalam hatinya bukan hendak dia ingin menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang dia itu yang diajarkan oleh guru-gurunya mungkin, ya, dia hanya keliru terus, membawa kekeliruan tersebut, ya, dan dia ingin kalau mana yang benar dia ingin, tapi yang dia pahami yang seperti itu, yang salah, ya, dia keliru dalam 1-2 perkara dan hatinya tidak menyerap, ya, tidak betul-betul mengakar perbuatan bid'ah, maka yang seperti ini bukan yang dimaksud hadis ini juga.
Hadis ini Nabi mengatakan sahibul bid'ah, orang-orang yang orang-orang yang betul-betul sudah biasa dengan perbuatan bid'ah. Ya, itulah orang-orang yang tertutup hatinya. Adapun orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang keliru satu dua perkara, ya, ini tidaklah disebutkan atau tidaklah yang dimaksud dengan hadis ini, yaitu mereka yang betul-betul sahibul bid'ah. Orang-orang yang sahib itu kan selalu bersama, namanya sahabat dengan sahabatnya itu selalu bersama. Sahibul bid'ahnya dia selalu bersama dengan perbuatan bid'ah tersebut. Kemudian kata penulis, kata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah taala, hada marwiyun an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Anas. Perkataan ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, dengan lafaz yang sama seperti itu, innallaha ihtajaza taubata an sahibil bid'ah. Dari Malik bin Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ihtajaza taubata an kulli sahibil bid'ah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari orang-orang yang melakukan bid'ah. Menghalangi dia dari taubat, dia terhalang dari perbuatan taubat. Dan Allah mengatakan di surat Al-Anfal, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup antara seseorang dengan hatinya. Hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia itu di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah gerak-gerakan sesuai kehendaknya. Begitulah. Termasuk di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang-orang yang melakukan atau sahibul bid'ah ini, pelaku perbuatan bid'ah yang jelas yang nyata dari taubat. Allah Subhanahu wa taala yang menghalanginya. Demikian pula disebutkan di sini wa min marasilil Hasan, dan dari mursalnya Al-Hasan. Ini Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ya, jadi mursalnya Hasan yaitu hadis-hadis yang disampaikan Hasan Al-Basri, kata Nabi mengatakan di kelewat sahabatnya, itu namanya hadis-hadis yang mursal, yang diriwayatkan dari Hasan Al-Basri secara mursal dan banyak disebutkan oleh beliau, marasilul Hasan, ya. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Wahab selanjutnya, wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub, dan Ibnu Waddah mengatakan dari Ayyub. Ibnu Waddah ini salah seorang di antara pembesar mazhab Malikiyah, ya, pembesar mazhab Malikiyah. Beliau punya kitab yang berjudul Al-Bid'ah wan Nahyu anha, bid'ah dan larangan dari perbuatan bid'ah, ya. Nah, Ibnu Waddah di sini mengatakan dari Ayyub As-Sikhtiyani, beliau mengatakan kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Ya, kata beliau, kata Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ibnu Waddah mengatakan dari Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Dahulu ada di antara kita seorang yang punya satu pemikiran kemudian dia meninggalkannya. Punya satu pemikiran kemudian dia meninggalkannya. Yang dimaksud di sini adalah pemikiran Khawarij. Ya, pemikiran Khawarij, dan disebut di sini yara ra'yan, dia memiliki sebuah pemikiran, karena begitulah bid'ah dari ra'yu manusia, dari akal pemikiran manusia, bukan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menumbuhkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Bid'ah itu dibangun dari akal-akal pikiran manusia yang enggak benar, ya. Kemudian dia membuat pemikiran-pemikiran sendiri, prinsip-prinsip sendiri, ya, yang ternyata itu bertentangan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kana yara ra'yan fatarakahu. Kata Ayyub As-Sikhtiyani, ada di antara kita yang punya pemikiran kemudian dia meninggalkan. Ya, orang ini meninggalkan pemikiran tersebut. Tapi kemana meninggalkannya? Ya, sebagian orang, ya, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, orang-orang ahlu bid'ah itu kadang-kadang karena dia nggak punya pegangan yang kokoh, sehingga ketika dia ada pemikiran seperti yang dia ikuti, ada pemikiran lain yang kayaknya bertentangan dan benar dia ikuti. Akhirnya dia bukan berada di jalan yang lurus di tengah ini, tapi dia beralih kepada bid'ah yang lainnya, yang mungkin lebih jauh kesesatannya daripada bid'ah yang sebelumnya. Ya. Maka orang ini disebutkan oleh Ayyub As-Sikhtiyani,
yara ra'yan fatarakahu, dia punya pemikiran, disebutkan itu pemikiran Khawarij, ya, fatarakahu, kemudian dia tinggalkan pikiran tersebut, ya. Qala fa'ataitu Muhammad bin Sirin, kata beliau rahimahullah, maka aku mendatangi Muhammad bin Sirin. Ini Ayub As-Sikhtiyani mendatangi Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin seorang ulama yang luar biasa, beliau ahlul hadis, ya. Faqultu asy'arta anna fulanan taraka ru'yahu. Aku katakan, kata Ayub pada Muhammad bin Sirin, apakah engkau menyangka, engkau melihat bahwa si fulan itu sudah meninggalkan pemikirannya, ya. Tahukah engkau bahwa si fulan itu sudah meninggalkan pemikirannya, meninggalkan pemikiran bid'ahnya, ya. Sudah tahukah engkau tentang hal tersebut, wahai Muhammad bin Sirin? Qala, maka Muhammad bin Sirin mengatakan, undur ila madza yatahawwal. Ya, coba lihat dia berpaling kemana. Sebelumnya dari akidah Khawarij berpaling kemana nih, ya. Yaitu huwa tarku bid'atan walakin ila madza tahawwala undur, ya. Dia meninggalkan perbuatan bid'ah, tapi meninggalkan kemana? Meninggalkan menuju sunnah yang lurus atau meninggalkan menuju bid'ah yang lainnya, ya. Meninggalkan menuju sunnah yang lurus atau meninggalkan satu bid'ah yang lainnya, ya. Dan ini perkataan Abdullah bin Sirin, Muhammad bin Sirin ini, subhanallah, ya, perkataan yang beliau bukan buat-buat sendiri. Nanti di ujung asar ini disebutkan dari hadis Nabi SAW bahwa perkataan beliau bukan beliau buat-buat sendiri, ya. Undur ila madza yatahawwal, lihatlah kepada apa dia berpaling, ya, kepada akidah yang lurus atau kepada bid'ah yang lain. Dari mana Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin ini bisa menyimpulkan demikian? Kata beliau, inna akhiral hadis asyaddu alaihi min awalihi. Sesungguhnya akhir hadis lebih besar, lebih dahsyat daripada yang pertama. Itu hadis yang berbicara tentang orang-orang Khawarij yang melakukan perbuatan bid'ah. Yamruquna minal Islam thumma la ya'uduna ilaihi. Hadis yang di antara riwayatnya disebutkan yamruquna minal Islam, mereka keluar dari Islam, thumma la ya'uduna ilaihi, dan mereka enggak kembali. Keluar dari Islam ini buruk. Keluar dari Islam buruk. Tapi kalau keluar dari Islam kemudian kembali, ya ini jadi kebaikan lagi bagi dia. Namun kata Nabi SAW tentang orang-orang yang berbuat bid'ah, tentang Khawarij, kata Nabi, mereka keluar dari Islam tsumma la ya'udun, kemudian dia tidak kembali. Kan ini lebih dahsyat daripada keluar dari Islam. Sudah dahsyat, ya Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang keluar dari Islam, keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kalau keluar dan enggak kembali, jauh lebih dahsyat lagi, jauh lebih buruk lagi. Keluar dan tidak kembali. Maka kata Ibnu Sirin, akhir hadis itu lebih dahsyat daripada awal hadisnya. Awal hadis menyebutkan keluar dari Islam, akhir hadisnya, dan mereka tidak akan kembali kepada Islam. Maka ini yang menjadi dasar bagi Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala untuk mengatakan bahwa orang itu meninggalkan pemikiran bid'ahnya, terus kemana? Apakah betul kepada sunnah lurus lagi, atau bisa jadi itu banyak terjadi, ya, dari satu kebid'ahan kepada kebid'ahan yang lainnya, yang mungkin bisa jadi lebih sesat daripada kebid'ahan yang pertama. Bisa jadi, walaupun sebagaimana kita sampaikan, ya, boleh jadi juga ada orang-orang yang memang betul-betul bertaubat dari perbuatan-perbuatan atau akidah-akidah bid'ahnya, ya. Di sana mungkin ada yang bertanya-tanya, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Kita baca penjelasan beliau. Limadza idza maraqa minad din ila al-bid'ah wa dhalalah wa ushriba qalbuhu al-bid'ah la ya'ud. Kenapa orang yang keluar dari agama menuju bid'ah dan kesesatan, kemudian hatinya sudah mengakar bid'ah tersebut dalam hatinya, dia sulit kembali? Ya, kata beliau, hafizahullah, arafna dzalika fi ma sabaq. Kita mengetahui kenapa demikian dari apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Li'anna al-bid'ata allati ashrabaha qalbuhu qad ahabbaha wa mala qalbuhu ilaiha wa i'tanaqaha wa ra'a annaha hiyal haqq was-shawab fala ya'dilu anha. Karena bid'ah yang sudah diserap oleh hatinya, mungkin dia mencintainya dan hatinya berpaling dari bid'ah tersebut, sudah dalam dia dengan bid'ah tersebut, ya.
dan dia menyangka bahwa itu adalah sebuah kebenaran, maka dia tidak akan berpaling darinya. Wala yarji'u ilal haqqi wal huda, kemudian dia pun tidak akan kembali kepada hak dan petunjuk, ya. Wa idza kana iktasaba bihadzal bid'ah za'amatan aw ri'asatan aw khududan 'azimatan min ad-dunya fa hadhihi aidan taziduhu tamassukan bil batil alladhi 'alaihi. Apalagi kalau dengan bid'ah ini dia mendapatkan kemuliaan, dia mendapatkan kepemimpinan, dia mendapatkan harta yang banyak karena dia adalah pelopor bid'ah tersebut, bagian-bagian dunia. Ini lebih akan membuat dia susah untuk keluar dari bid'ah. Dia akan berpegang betul kepada kebatilan bid'ah yang telah dia lakukan, ya. Disebutkan ya demikian pula ya orang-orang yang seperti itu. Disebutkan dari asar dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kata Mu'adz bin Jabal, yushiku qailun an yaqul ma lin nasi law tabi'uni wa qad qara'tul Qur'an. Hampir-hampir saja ada di antara kalian yang akan mengatakan, kenapa manusia enggak mau ngikutin aku, padahal aku sudah baca Quran, aku sampaikan Quran kepada mereka, kok enggak mau ada yang ikut, ya. Mahum bimuttabi hatta tadi'alahu lahum ghairahu fa iyyakum wa mabtudi'a. Mahum bimuttabi'i, tidaklah mereka mengikutiku sampai aku berbuat bid'ah untuk mereka. Kalau Quran, bacakan Quran, bacakan hadis Nabi, bacakan ajaran Islam yang benar, enggak ada yang ikuti. Enggak diikuti sampai berbuat bid'ah. Maka kata Mu'adz bin Jabal, fa iyyakum wa mabtudi'a. Hati-hati kalian dari perkara seperti itu dan apa-apa perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Demikian. Ya, di antara hal yang membuat pelaku bid'ah selain ya dia merasa bahwa bid'ahnya di atas kebenaran dan sudah masuk kepada hatinya, di antaranya juga adalah dunia yang didapatkan dia dari bid'ah tersebut. Ketika dia sudah mendapatkan dunia dari bid'ah yang dilakukannya, maka ini akan membuat dia semakin sulit, semakin terjerat dalam jeratan-jeratan bid'ah. Maka kata Abdullah Muhammad bin Sirin tadi, inna akhiral hadis asyaddu alaihi min awalihi yamruquna minad din thumma la ya'udun. Ya, sungguhnya akhir hadis itu lebih dahsyat daripada bagian awal hadisnya. Akhir hadis Nabi mengatakan yamruquna minad din, dia keluar dari agama dan dia tidak akan kembali kepada agamanya, ya. Dan demikianlah di sini disebutkan tadi orang-orang ini adalah orang-orang yang terpapar oleh bid'ah Khawarij, ya. Karena disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ya. Ini tentang bid'ah Khawarij dan bid'ah yang dilakukan oleh Khawarij ini memang di antara bid'ah yang buruk, ya. Yang pelakunya begitu ta'assub, begitu fanatik dengan pemikiran bid'ah tersebut, dan begitu berpegang teguh dengan pemikiran bid'ah tersebut, karena mereka menyangka bahwa mereka lah berada di atas kebenaran, karena mereka lah yang ada di atas muka bumi ini satu-satunya yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang lain semuanya enggak benar. Ya, semua yang tidak sejalan dengan mereka tidak benar, tidak dianggap menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia saja. Maka dia akan berpegang teguh dengannya, akan ta'assub dengannya. Ya, dan akan semakin dalam kesesatannya. Ya, semakin dalam kesesatannya, dan orang-orang seperti ini tidak diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wasuila Ahmad bin Hanbal fi makna dzalik, dan ditanya Imam Ahmad bin Hanbal tentang makna dzalik, makna hadis tersebut. Makna hadis innallaha ihtajaza taubata ala sahibil bid'ah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal ditanya apa makna Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Beliau mengatakan la yuwaffaqu litaubah, orang itu tidak diberikan taufik untuk bertaubat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada orang untuk bertaubat, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu."
Tidaklah taufikku itu melainkan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah Subhanahu wa taala aku bertawakal. Ya, maka taufik dari Allah, Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan atau Allah menyesatkan kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Ya, maka ini disebutkan oleh Imam Ahmad tentang hadis tersebut, Allah menghalangi orang-orang yang melakukan sahibul bid'ah ini, para pelaku yang tenggelam dalam bid'ah ini, untuk bertaubat, la yuwaffaqu litaubah, karena mereka mereka tidak diberikan taufik untuk bertaubat, karena mereka dihias-hiasi oleh syaitan. Allah menyebutkan di surat Fatir, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Apakah orang-orang yang dihias-hiasi kejelekan-kejelekan amalnya dan dia menganggapnya sebagai sebuah kebaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk siapa yang dia kehendaki. Ya, dihias-hiasi, zuyyina lahu su'u amalihi, dihias-hiasi amalan-amalan jeleknya tersebut. Amalan jelek seakan-akan baik, seakan-akan bagus, seakan-akan itu kebenaran, padahal itu adalah sebuah kesesatan. Ya, padahal itu adalah sebuah hal yang jauh dari kebenaran, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini sulit untuk bertaubat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada orang tersebut untuk bertaubat. Wal iyadzu billah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita ya pada pembahasan berikutnya dari kitab Fadlul Islam ini, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita atau memberikan senantiasa petunjuk kepada kita, menjadikan kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus, dan menjauhkan kita dari kesesatan, dari penyimpangan, dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan? Baik, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.